Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Dedeh Kurniasari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dari LPTK Universitas 11 Maret dengan nomor UKG 205062623068 dengan nomor induk mahasiswa X9022082865. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan pengambilan video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan di unit kerja tempat saya bekerja, yakni di SMA Negeri 1 Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 12 IPS 1 dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Yes, okay. Yes, okay. Nah, hari ini kita ketemu lagi di kelas ya. Hari Senin harus semangat ya. Ya, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, KM silakan dipimpin berdoa ya. Ya, Bu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Baca doa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek absensi terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Aisyah hadir? Hadir. Aida, Alda? Hadir. Amelia? Hadir. Cantika? Sakit, Bu. Sakit? Semoga lekas sembuh ya. Deanti? Hadir, Bu. Virgi? Hadir. Terakhir Regita? Hadir. Berarti satu orang yang tidak hadir ya, Cantika. Hari ini Ibu akan meneruskan pembelajaran kita minggu lalu ya. Sebelum kita ke pembelajaran supaya lebih semangat lagi ya, Ibu akan mengajak kalian menyanyikan lagu nasional. Boleh sambil berdiri ya? Ya, Bu. Ibu minta perwakilan kelas untuk jadi dirigen di depan ya. Zahra ya, siap ya? Dari Sabang sampai Merauke, Berjajar pulau-pulau, menjunjung tanah airku Indonesia. Menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Gimana tadi, sudah lebih bersemangat kan ya? Sudah, Bu. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek dulu kesiapan belajar kalian ya. Coba lihat di bawah masih ada sampah tidak? Tidak, ya. Ya, coba lihat teman kanan kirinya sudah rapi belum pakaiannya? Sudah, Ibu. Kerudungnya, bajunya sudah dimasukkan belum? Sudah, Ibu. Ya. Terus alat tulisnya silakan disiapkan ya. Ya.
Kita akan lanjutkan materi kita pada pertemuan kali ini ya. Kali ini Ibu akan bahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Bisa terlihat ya di slide di depan ya. Nah, ini Ibu ada satu kata motivasi ya. Nih, coba bisa kita baca sama-sama ya? Bisa Ibu. Oke ya. 1, 2, 3. Kemajuan tidak mungkin dicapai tanpa perubahan, dan mereka yang tidak dapat berubah pikiran tidak dapat mengubah apapun. Nah, ini Ibu tampilkan salah satu kata-kata motivasi ya, kutipan dari George Bernard Shaw ya tentang perubahan sesuai dengan materi yang akan Ibu bahas ya. Bahwa kemajuan tidak mungkin dicapai tanpa perubahan, dan mereka yang tidak dapat berubah pikiran tidak dapat mengubah apapun ya. Jadi kita ingin maju, ingin apa, kembali kepada diri kita masing-masing ya. Nah, ini salah satu kata-kata motivasi kita pada pagi hari ini ya. Kemudian sebelum Ibu ke materi, Ibu perlu sampaikan terlebih dahulu di awal tentang tujuan pembelajaran ya. Tadi Ibu sampaikan bahasan kita adalah tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Nah, tujuan kita belajar materi ini adalah yang pertama ya, melalui kegiatan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial dengan benar. Kedua, menganalisis perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat dengan benar. Yang ketiga, menganalisis perubahan sosial, kemajuan masyarakat dan perkembangan masyarakat menuju kehidupan masyarakat yang demokratis dengan benar. Nah, ini sesuai dengan KI, KD dan tujuan pembelajaran kita ya, sesuai dengan kurikulum 2013. Kemudian ini Ibu minta kalian mengamati satu gambar ya. Sebelum Ibu minta kalian mengamati satu gambar, masih ingat tidak materi pertemuan kita minggu kemarin ya? Coba kita kaitkan dengan materi kita pertemuan ini ya. Masih ingat gak? Minggu kemarin kita sudah bahas tentang pengertian perubahan sosial budaya. Masih ingat apa itu pengertian sosial budaya? Perubahan sosial budaya Ibu. Ya gimana Aisyah? Perubahan sosial budaya adalah perubahan kehidupan tatanan masyarakat dalam bidang sosial maupun bidang budaya. Ya, perubahan tatanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial maupun dalam bidang budaya, kata Aisyah. Masih ingat ya yang minggu kemarin pertemuan kita? Selain tentang pengertian sosial budaya, minggu kemarin juga kita sudah bahas tentang teori-teori perubahan sosial ya. Nah, setelah kita bahas pengertiannya, nah sekarang kita bahas bentuk-bentuknya ya. Nah, sebelum Ibu ke materi, silahkan kalian amati dulu ya gambar di depan. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, di depan ada beberapa contoh gambar ya. Ini yang pertama tentang kegiatan apa ini? Jual beli. Ya. Secara langsung. Ya, yang pertama gambarnya tentang siapa yang mau berpendapat? Saya Bu. Ya, Aisyah lagi gimana? Itu adalah gambar jual beli yang secara tatap muka atau secara langsung. Kemudian berubah menjadi bisa melakukan kegiatan proses jual beli secara online atau digital. ya. Itu gambar yang kedua. Coba yang lain lagi yang mau berpendapat nggak dari hasil gambar di depan? Ya, Firji gimana? Firji boleh sambil berdiri supaya kelihatan ya. Firji kan duduknya di belakang. Pertama itu ada gambar orang yang melakukan jual beli di pasar Ya. sama di supermarket, dan itu secara langsung. Ya. Nah, kan karena adanya perubahan sosial dan budaya, jadi semuanya semakin canggih. Dan di gambar kedua itu ada gambar toko-toko online yang bisa kita akses dari rumah. Jadi membeli barang tidak perlu harus ke tempatnya langsung, namun bisa diakses dari rumah. Ya. Nah, kurang lebih tadi antara
pendapat Aisyah sama Firji sama ya. Ibu di depan bukan sedang promosi beberapa toko online ya. Ini hanya gambaran saja contoh ya yang umum kita lihat ketika kita mencari aplikasi toko belanja online ya. Nah ini kalau kalian belajar konsep ekonomi kan transaksi jual beli itu pertemuan antara penjual dan pembeli ya. Nah kalau secara konvensional bertemu secara langsung ya, bisa di pasar, toko atau supermarket. Nah kemudian beralih itu ya karena dipermudah dengan kecanggihan teknologi. Nah kita bisa berbelanja cukup dengan menggunakan handphone atau gadget ya. Nah kemudian yang kedua, ini termasuk perubahan sosial budaya bukan? Ya. Ya, coba kalian amati dulu ya gambar yang atas dengan yang bawah. Nah, sudah? Sekarang dari hasil pengamatan kalian, bagaimana nih kesimpulannya? Coba siapa yang mau berpendapat? Ya, Deanti silakan berdiri. Kalau dari gambar yang di atas, Ya. kalau misalnya zaman dulu kan anak-anak masih bermain pakai alat sederhana, contohnya kayak kelereng, terus kayak main sama teman-teman di luar. Sekarang karena adanya perubahan sosial, jadi anak-anak mainnya di rumah kayak main gadget atau main handphone. Nah, di sini ada perubahan ya pola bermain anak ya. Nah, kalau kalian termasuk generasi yang mana nih? Dua-duanya. Berarti mengalami dua-duanya ya. Nah, terus kemudian yang bawah, gambar yang bawah. Siapa yang mau berpendapat? Saya tuh Virgi lagi, silakan. di gambar yang di bawah itu, jadi itu menggambarkan bencana alam. Nah, karena bencana alam itu kan bencana alam sifatnya merusak. Jadi dari bangunan yang bagus, karena bencana alam berubah menjadi rusak. Ya, nah, karena ada bencana alam ya, berarti ini kan perubahan yang tidak dikehendaki ya, kemudian merusak beberapa tatanan sosial ya. Nah, itu hasil pengamatan kalian. Kemudian yang satu lagi nih, Ibu tampilkan gambar berikutnya, yang pojok kanan dari Ibu. Ya, Firda, berdiri ya. Jadi sebelum adanya perubahan sosial, biasanya kita itu kalau misalnya mau mencari ojek itu biasanya harus ke tempatnya langsung, biasanya ada pangkalannya. Tapi sesuai dengan perkembangannya zaman dan sekarang pesan ojek itu ada di handphone menggunakan aplikasi seperti Gojek atau Grab dan lain-lain. Ya, nah ini juga perubahan ya. Nah, sebelum Ibu ke materi, Ibu mau menampilkan satu tayangan video ya. Nih, coba silakan kalian simak. Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat di tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Nah, begitulah masyarakat selalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu, baik dari tatanan sosial dan budaya. Secara umum, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur sosial, dan fungsi masyarakat. Sedangkan perubahan budaya dipengaruhi oleh organisasi atau perkembangan zaman, sehingga menimbulkan gejala perubahan sosial. Menurut ahli sosial budaya John Lewis Gillis, perubahan sosial budaya adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima. Perubahan ini berupa kondisi geografis, kemudian materi, komposisi penduduk, ideologi, dan penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya bisa disebabkan oleh banyak hal, tapi yang paling umum adalah bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru atau teknologi, konflik, dan revolusi. Tapi sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dan klik loncengnya ya. Contoh perubahan sosial budaya di Indonesia. Indonesia juga banyak mengalami perubahan sosial budaya. Berikut ini adalah contoh perubahan sosial budaya di Indonesia berdasarkan beberapa aspek. Perubahan sosial yang disebabkan oleh dinamika penduduk. Contohnya, pertama, berubahnya pandangan masyarakat terhadap foto banyak anak banyak rezeki. Itu karena banyaknya anak terkadang bisa menjadi beban kepala keluarga. Kedua,
perubahan sosial yang disebabkan oleh konflik atau perpecahan. Contohnya, pertama, konflik antara ojek pangkalan dan ojek online. Kedua, konflik antara buruh dan pengusaha. Ketiga, peran antar negara yang menyebabkan terjadi perubahan kebijakan baru dari suatu pemerintah pemenang perang. Perubahan sosial disebabkan oleh pemberontakan. Contohnya, pertama, rasa nasionalisme bangkit setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua, kerusuhan pada bulan Mei tahun 1998 yang menyebabkan jatuhnya korban mahasiswa dan beberapa etnis minoritas, sehingga hak asasi manusia semakin ditegakkan di Indonesia. Contoh lain perubahan sosial budaya di lingkungan sekitar antara lain, pertama, gaya fashion atau cara berpakaian. Kedua, gaya bicara. Ketiga, pola pertanian. Keempat, sistem ekonomi. Kelima, kepercayaan atau agama. Keenam, pandangan hidup dalam satu masyarakat. Dari contoh-contoh tersebut, coba sebutkan apa saja contoh perubahan sosial budaya yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Nah, dari tayangan video tadi, ya, apa kira-kira yang dapat kalian simpulkan? Aisyah gimana? Aisyah boleh sambil berdiri ya? Perubahan sosial bisa terjadi karena adanya perubahan dalam struktur sosial. Itu contohnya termasuk konflik ya, contohnya antara buruh dan pengusaha. Iya. Kalau perubahan budaya terjadi karena berubahnya zaman dari waktu ke waktu yang semakin modern. Ya, bisa. Ini ya, Ibu tampilkan di layar konsep tentang karakteristik perubahan sosial budaya nih, supaya kalian ingat lagi ya. Bahwa tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang karena setiap masyarakat mengalami perubahan baik lambat maupun cepat ya. Karena masyarakat itu sesuai dengan sifatnya apa? Dinamis ya, pasti mengalami perubahan ya. Tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan, pasti mengalami perubahan. Kemudian karakteristik yang kedua, bahwa perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu diikuti pula oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya yang berada dalam satu mata rantai ya. Misalkan perubahan A akan berpengaruh terhadap perubahan B dan seterusnya. Nah, nanti Ibu jelaskan di contoh berikutnya ya. Perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara karena ada proses penyesuaian diri. Kemudian, perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan dan spiritual saja, karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat. Dan terakhir, dalam menghadapi perubahan, yang paling penting adalah bagaimana seseorang menyikapi, ya, sehingga tidak terjadi korban perubahan. Ya, kalau tadi menurut Cika tidak ada dampak-dampak yang tidak diinginkan dari perubahan sosial budaya. Kemudian, nah, ini kita ke materi kita hari ini ya. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ini boleh sambil kalian catat ya. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, yang pertama dilihat dari prosesnya. Dilihat dari prosesnya, yang pertama evolusi. Nah, kalian pasti sering dengar istilah ini ya. Evolusi yakni perubahan secara lambat ya. Ini memerlukan waktu yang lama. Biasanya perubahan ini merupakan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Nah, pada evolusi ini terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu ya. Kurang lebih gambarannya ada di sebelahnya tuh ya. Evolusi. Kemudian yang kedua, revolusi. Nah, ini istilahnya juga sering kalian dengar ya, revolusi, yakni perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau sendi-sendi kehidupan. Dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Nah, kurang lebih gambarannya ada di sebelahnya ya. Kalau evolusi itu yang atasnya tuh, manusia berevolusi dari nih ya. Kemudian kalau yang revolusi, nih gambarannya ya. Ibu ambil gambarannya, yang revolusi yang terjadinya tanpa direncanakan dan melalui tindakan kekerasan ya. Udah bisa dipahami? Bisa.
Bisa. Kita lanjutkan materi berikutnya. Masih tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama, perubahan kecil. Ya. Adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat, ya, dan dampaknya kecil, ya. Contohnya apa? Contohnya? Ya, gaya fashion, ya. Ini termasuk perubahan kecil, ya. Nah, fashion kan termasuk yang cepat berubahnya, ya. Nah, ada fashionnya dulu zamannya pakaian yang cutbray, ya. Nah, kemudian tidak selang beberapa lama ganti lagi fashionnya model celana yang ketat gitu ya, celana pensil. Nah, kemudian sekarang booming lagi ya celana yang longgar-longgar. Nah, itu perubahan yang kecil. Dan yang kedua, perubahan yang besar. Nah, ini berarti adalah perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya seperti sistem kerja, hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. Jadi ini pengaruhnya besar gitu ya. Nah, bisa dibedakan tidak? Bisa. Ya, bisa dipahami ya? Bisa Ibu. Ya. Berikutnya yang terakhir, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya ini dilihat dari hasilnya. Ada perubahan yang sifatnya progres, ya. Ini kalian juga sering dengar istilahnya ya, progres, berarti mengarah ke kemajuan, kata Cika, ya, yakni merupakan perubahan yang ditandai dengan adanya kemajuan, yang mana perubahan yang dihasilkan dapat membawa pengaruh perubahan positif sehingga mempermudah masyarakat dalam menjalani kehidupan. Kira-kira contohnya perubahan apa yang termasuk progres? Yang membawa pengaruh ke arah kemajuan. Nah, gimana Aisyah? Seperti kereta cepat yang bisa mempercepat perjalanan atau penumpang yang ingin selesai dari Bandung ke Jakarta. Nah, jadi contohnya mirip dengan tadi perubahan yang dikehendaki ya. Jadi mengarah ke arah kemajuan. Kemudian yang kedua, regres. Ini kebalikannya, perubahan yang menyebabkan kemunduran atau berdampak negatif bagi masyarakat. Kira-kira perubahan apa contohnya? Bisa direncanakan tapi ternyata membawa pengaruh yang negatif. Apa? Apa? Ya, pembangunan pabrik ternyata membawa pengaruh yang negatif juga ya. Banyaknya polusi, ya, polusi udara, polusi air, tanah, ya. Nah, itu termasuk perubahan yang regres, ya. Nah, sampai materi sini dulu. Paham nggak? Bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Kalau tidak ada, sesuai dengan model pembelajaran Ibu hari ini, Ibu menggunakan problem based learning. Nah, maka kalian akan Ibu ajak berdiskusi ya. Di sini di depan Ibu sudah menyiapkan LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya sudah Ibu siapkan. Nanti kalian diminta menjawab beberapa pertanyaan ya. Menjawabnya secara berkelompok. Kelompoknya Ibu sebutkan nama-namanya ya. Ibu acak nama-namanya ya, tidak berurutan alfabet. Kelompok yang pertama, Ines, Siti, Cika, Amelia. Kelompok 5, Dianti, Pirji, Gesma, Ibtida, Regita, Hairunisa. Nah ya, silakan duduknya secara berkelompok. Ini LKPD-nya Ibu bagikan ya. Silakan secara berkelompok duduknya ya. Kursinya boleh digeser-geser misalkan ya. Kemudian petunjuk pengerjaannya, bacalah soal dengan teliti untuk memahami maksud dan tujuan soal. Diskusikan dengan anggota di dalam kelompokmu. Tuliskan jawaban hasil diskusi di dalam kotak jawaban yang telah disediakan. Tulis sumber rujukan dari setiap jawaban kelompokmu. Yang terakhir, presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas ya. Nah, itu LKPD-nya. Kemudian Ibu bacakan instrumen penilaian LKPD-nya ya. Jadi kalau kalian
benar dalam menjawab soal dengan baik, itu skornya 3. Benar dalam menjawab soal dengan bahasa yang kurang baik, skornya 3. Kurang tepat dalam menjawab, skornya 1. Ya, itu rubrik penilaiannya. Kemudian, benar dalam menjawab soal dengan bahasa yang baik, poinnya 3. Benar dalam menjawab soal dengan bahasa yang kurang baik, poinnya 3. Kurang tepat dalam menjawab soal, poinnya 1. Dan terakhir, benar dalam menjawab soal dengan baik, poinnya 3. Benar dalam menjawab soal dengan bahasa yang kurang baik, poinnya 2. Kurang tepat dalam menjawab soal, poinnya 1 ya. Iya, jadi Bu. perhatikan struktur bahasanya ya. Nanti itu juga menjadi kriteria penilaian. Kemudian nanti presentasikan di depan ya. Nanti presentasi juga ada poinnya ya. Menjelaskan dengan benar poinnya rentang antara 1 sampai 3. Terus respon dari kelompok yang lain poinnya 1 sampai 3 ya. Nah, itu kurang lebih rubrik penilaiannya seperti itu ya. Jadi silakan mengerjakan kurang lebih 10 menit ya. Iya, Bu. Udah selesai ya. Udah siap untuk presentasi ya. Untuk yang maju pertama, Ibu random ya kelompoknya ya. Silakan kelompoknya Aisyah ya. Aisyah, Alda, Ken Kailia, Nadia. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas pertanyaan yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya. Jadi perubahan sosial budaya itu adalah perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial dan sekaligus perubahan budaya. Yang kedua, ada gambar beberapa orang yang sedang asik dengan HP-nya masing-masing walaupun berada di tempat yang sama. Nah, kita bisa mengambil dampak positifnya dari gambar tersebut, yaitu adalah gadget ini bisa mempermudah komunikasi antar keluarga jarak jauh. Misalnya kita sedang merantau dan kita ingin berkomunikasi dengan orang tua kita yang rumahnya jauh, tahu tidak berdekatan dengan kita bisa menggunakan gadget. Lalu dampak negatifnya itu kita jadi berkurangnya sosialisasi antar masyarakat. Mungkin jadi segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus ya untuk kelompoknya Aisyah. Silakan kita kembali. LKPD-nya boleh dikumpulkan kembali ke Ibu ya. Baik, Ibu. Nanti Ibu nilai juga hasil catatan kalian ya. Ya, Bu. Nah, itu tadi lembaga kerja peserta didik ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penilaian secara individu ya. Nah, penilaiannya bentuknya Ibu pakai aplikasi Wordwall ya. Linknya nanti akan Ibu kirimkan ke grup kelas ya. Udah, waktu pengerjaannya 1 menit lagi ya. Ya, waktu habis ya. Nah, sekarang Ibu akan lihat hasilnya di depan di layar Ibu ya. Dari hasil kuis yang Ibu berikan ya. Yang mendapat peringkat nilai tertinggi yang pertama diraih oleh Aisyah. Terakhir, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini ya, kita akan merefleksi pembelajaran kita pada materi hari ini ya. Kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari materi kita pada pagi hari ini? Siapa yang mau berpendapat? Ya, Bu. Aisyah, boleh sambil berdiri ya. Kesimpulan tentang pembelajaran hari ini ya. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu adalah tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang karena setiap masyarakat mengalami perubahan baik cepat maupun lambat. Nah, sekarang coba kita buat kesimpulan secara umum ya. Nah, dari materi Ibu pada pagi hari ini tentang bentuk-bentuk perubahan sosial, bahwa tadi ya bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada yang berdasarkan prosesnya, ada yang berdasarkan dampaknya, ya ada perubahan
lambat, perubahan cepat, ada perubahan yang berpengaruh besar, perubahan yang berpengaruh kecil ya. Ada perubahan yang direncanakan, ada perubahan yang tidak direncanakan ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kita cukupkan saja pembelajaran pada pagi hari ini ya. Ya, silakan dirapihkan. Kita siap-siap. Sebentar lagi bel pulang ya. Udah. Untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, silakan KM dipimpin berdoa ya. Iya, Bu. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Baca doa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di perjalanan. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.